Halo rekan-rekan Arab, kembali lagi di channel Belajar Bersama. Dan kali ini kita akan membahas pragmatics lagi. Jadi topiknya kali ini adalah pragmatics dan yang terkait dengan politeness. Oke, politeness, how to be polite. Karena politeness juga tergantung dari konteksnya. Karena yang sudah kita bahas dalam pragmatics adalah pragmatics itu closely related to konteks. Jadi konteks yang menentukan meaningnya, konteks yang menentukan how we say things, dan bagaimana sesuatu itu bisa diartikan atau dimaknai, ya kan. Satu ujaran itu bisa bermakna berbeda kalau konteksnya berbeda, misalnya seperti itu. Oke, jadi karena pragmatis terkait dengan konteks, a lot of this actually related to konteks, dan kali ini politeness pun itu terkait dengan konteksnya. Oke, kita akan bahas politeness lebih dalam berikut dari teori Goffman dan juga Brown dan Levinson. Oke, kita mulai dari satu istilah dalam pragmatics yang terkait erat dengan politeness, yaitu face. Oke, F-A-C-E, face. Bukan berarti wajah yang kalian lihat sekarang lagi ngobrol dengan kalian. Wajah saya is not literally wajah, ya. Jadi face itu dalam konsep pragmatics adalah bagaimana kita punya kecenderungan untuk memberikan image atau menunjukkan image kita secara public. Bagaimana kalian ingin orang melihat kalian gitu di publicly gitu, secara publik gitu kan. Jadi apakah kalian ingin orang melihat kalian sebagai seorang yang gimana gitu, seorang yang disegani, atau seorang yang dihormati, atau seorang yang seperti apa. Itu adalah face. Makanya ada istilah losing face atau kehilangan wajah. Bukan berarti literally kehilangan wajah, tapi kehilangan apa ya, ya kalian ngerti lah, kehilangan wajah maksudnya kehilangan suatu kebanggaan atau direndahkan gitu. Padahal sebenarnya kalian ingin dibanggakan atau ingin dipuji, tapi malah direndahkan, jadi kayak kehilangan wajah seperti itu. Itu kan ada losing face. Oke, jadi kali ini kita akan membahas face ini dalam pragmatics, bahwa di pragmatics itu ada dua faces. Oke, yang pertama adalah positive face. Kita punya kecenderungan untuk orang itu melihat, kita punya kecenderungan orang itu bisa melihat kita atau bisa menghormati kita, bisa kita ingin orang menghormati kita, kita ingin orang mengagumi kita, kita ingin ditempatkan di suatu posisi yang tinggi oleh seseorang gitu kan. Jadi itulah positive face. Setiap orang punya kecenderungan itu, apalagi orang-orang yang mungkin sudah memiliki kedudukan, bilang seperti itu. Jadi dia punya kecenderungan positive face yang lebih tinggi. Jadi kecenderungan akan ingin gitu di-admire atau dikagumi oleh orang lain atau dihormati oleh orang lain. Jadi dia membawa positive face tendency ini, bahwa positive face needs ini kemana-mana ketika dia berkomunikasi. Dan ya kita juga sebagai lawan bicara kadang harus bisa menangkap itu juga. Jadi needs-nya dia, positive face needs-nya itu yang harus kita tangkap gitu kan. Kita harus tahu, oh oke, dia punya needs ini, dia punya tendensi ini untuk bisa tendensi positive face-nya ini besar karena mungkin dia orangnya memang sudah kaliber tinggi gitu, misalnya sudah orang yang mungkin orang yang punya jabatan atau orang punya gelar tinggi seperti itu. Jadi dia basically setiap orang punya positive face ini, cuman mungkin kadarnya akan beda-beda ya. Dan juga itu tergantung konteksnya juga sih, konteksnya siapa yang berbicara di situasi apa gitu, kadarnya akan berbeda-beda sekali. Dan as someone who is speaking to that person, maksudnya sebagai seorang yang berinteraksi dengan orang itu, kita juga harus bisa menangkap gitu kan, menangkap tendensi dari positive face-nya ini gitu kan. Oke, itu tendensi pertama, atau bukan, itu adalah face pertama, tipe face pertama yang setiap orang pasti miliki. Yang kedua adalah negative face. Jadi ada positive face, ada negative face. Meskipun namanya positif negatif, bukan berarti literally meaningnya itu positif negatif seperti di aliran listrik gitu, enggak. Jadi positif yang saya bilang tadi, ada desire atau keinginan untuk dihargai atau dikagumi atau dihormati oleh orang lain. Sedangkan negative face itu kebalikannya. Ada tendensi untuk mendapatkan kebebasan dan I just wanna be alone, please. I just wanna be left alone gitu kalau negative face. Kalau positive face itu lebih pada I want people to like me.
Sedangkan negative phase, I just wanna be alone. Gitu kebalikannya. Oke. Mungkin ya dalam situasi tertentu, sorry. Oke. Mungkin dalam situasi tertentu kita maksudnya setiap orang punya negative phase ini gitu. Maksudnya at some point I just wanna be alone. In certain condition I just wanna be alone. So please don't ask me anything. Don't ask me to give compliment. Don't ask me to respond to something gitu. Jadi benar-benar aku pingin sendiri kayak gitu. Oke, jadi itu depends lagi pada konteks situasi di mana orang mungkin lebih ingin orang lain itu memberikan dia freedom. Jadi lebih menunjukkan negative face-nya instead of positive face-nya, oke. So basically balik lagi, kalau kita ngomong masalah istilah phase ini dalam pragmatis yang terkait dengan konteks juga, itu ada dua. Ada positive phase, desire to be liked, jadi ada keinginan untuk dihargai, dicintai, dikagumi, dan lain-lain. Kemudian ada negative phase, which is the desire to be left alone, jadi please don't get close to me, I just wanna be alone gitu kan. Mind your own business, I'll mind my own business, jadi benar-benar yang biarin aku sendiri kayak gitu. Oke, jadi gitu. Nah sekarang apa kaitannya dengan politeness? Itu balik lagi ke konteksnya. Jadi ketika kita berbicara dengan seseorang, misalnya giving request gitu, misalnya asking for help gitu, misalnya untuk asking for help ke orang-orang ini, gitu misalnya kan. Kita juga harus melihat situasi dan kondisinya sih. Maksudnya ketika nih kita ngobrol sama seseorang yang punya tendensi lebih ke positive phase, jadi kita tahu, kita bisa membaca ini, dan kita harus bisa membaca ini untuk bisa mengarahkan komunikasinya gitu. Misalnya kita ngobrol sama seorang yang punya tendensi lebih ke positive phase, jadi orangnya tuh lebih punya tendensi untuk orang bisa menghargai dia pingin orang lain tuh bisa menghormati dia, mungkin karena jabatannya, karena apa. Kita harus tahu kan. Nah, ketika kita ingin minta bantuan ke orang ini, kita juga harus bisa mengkondisikan itu. Kita harus juga bisa support positive needs-nya dia, which is positive needs-nya dia kan positive face needs-nya dia. Jadi positive face itu punya needs. Nah, positive face needs-nya dia itu kan ingin dihargai, ingin dihormati, ingin dikagumi, dan sebagainya gitu kan. Nah, ketika kita ingin nih meminta bantuan sama dia, kita harus bisa cover itu dulu gitu. Maksudnya kita harus bisa bilang dulu, misalnya ya saya tahu Bapak atau Ibu sudah bekerja lama di bidang ini. Bapak juga sudah pernah memenangkan Nobel penghargaan itu. Jadi di sini saya ingin mohon bantuan ini. Jadi benar-benar yang kita support dulu deh positive needs-nya dia gitu. Jadi kita benar-benar berikan penghargaan dulu ke dia, berikan respect dulu ke dia, admire dia dulu, sehingga nanti percakapannya bisa menimbulkan ruang di mana kita bisa menyampaikan maksud kita gitu. Jadi kita naikinlah dia karena kita tahu dari konteksnya. Ketika kita ngobrol sama dia, kita tahu tipe orang yang seperti apa. Jadi bisa kita lift him up atau lift her up dulu lah, untuk bisa itu bentuk penghargaan juga sih ke dia ya. Jadi benar-benar yang kita ingin menjaga gitu kan positive face-nya dia gitu. Oke. Jadi basically seperti itu. Nah, request-nya baru kita sampaikan selanjutnya gitu. Dan most likely sih mereka pasti akan berikan bantuan ya, karena basically seperti itu sih. Jadi kita bisa ngangkat dulu, terus kita mohon bantuan gitu, minta bantuan ke mereka untuk bisa bantu kita, apapun itu ya. Maksudnya bisa kita sampaikan setelah kita angkat dulu lah, kita berikan respect kita berikan admiration ya, kita sampaikan dulu rasa kekaguman kita, dan ya itu dia. Oke. Nah, yang kedua, misalnya kita ngobrolin sama seorang yang kita bisa nangkep tipe orangnya tuh lebih pada dalam situasi itu dia punya kecenderungan
kita harus support negative phase-nya dia, karena mungkin dia terlalu sibuk atau mungkin apa, sedangkan kita perlu minta bantuan ke dia. Nah, di sana kita harus support dulu nih negative phase-nya dia gitu. Negative phase-nya dia kan ingin I just wanna be alone gitu, please leave me alone kayak gitu misalnya, karena dia lagi sibuk segala macam. Nah, di saat itu kita bisa protect negative phase-nya dia, mungkin dengan bilang apa ya, mohon maaf Pak, saya tahu Bapak sibuk segala macam bla bla bla, dan kalau memungkinkan ya saya minta bantuan, kalau misalnya enggak mungkin bisa besok atau lain kali gitu. Yang jelas saya ingin ini, saya ingin minta bantuan Bapak ini. Jadi kita trying to protect negative phase-nya dia, which is the needs to be alone, please don't disturb me. Kita bisa lihat itu dari konteksnya juga sih. Ketika dia lagi sibuk, ketika dia bersedangkan, kita perlu minta bantuannya dia gitu. Nah, di sana kita bisa being polite-nya. Oke, jadi politeness-nya itu seperti itu. Yang tadi positive politeness itu lebih pada supporting atau supporting atau memberikan respect. Jadi supporting the positive phase needs itu positive politeness. Jadi being polite dengan cara menunjukkan respect kita, baru kita menyampaikan maksud dan tujuan kita kayak gitu. Showing respect dulu, showing admiration dulu, showing kekaguman kita dulu, baru kita sampaikan tujuan kita gitu kan. Kalau negative politeness ya seperti tadi, jadi kita bilang dulu, maksudnya kita trying to protect the negative phase dengan bilang oke, mungkin Bapak lagi sibuk atau gimana. Jadi berikan ruang bagi dia untuk bilang no gitu. Jangan terlalu maksa banget, yang jangan mengunci peluang dia bilang no gitu. Jadi berikan dia peluang bilang no dengan bilang seperti tadi. Contohnya, ya mungkin Bapak sibuk kali ini atau gimana, atau misalnya kalau hari ini nggak bisa atau kali ini nggak bisa, mungkin bisa besok. Yang jelas saya ingin menyampaikan ini gitu. Jadi kita trying to protect the negative phase dari lawan bicara kita gitu intinya. Oke. Jadi basically being polite itu ya itu ada positive phase, kita menjaga positive phase needs-nya dia. Terus itu positive politeness. Kemudian negative politeness ya kita trying to protect ya the negative needs-nya, negative phase needs-nya dia kayak gitu. Jadi being polite di situasi itu kita bisa melihat positive phase-nya dan negative phase-nya, sehingga kita tahu bagaimana kita menyampaikan sesuatu dengan dengan packaging yang bagus gitu loh, sehingga orang bisa menangkapnya, bisa enak gitu loh dengernya. Oke, jadi nggak threaten banget, nggak ngancem banget gitu. Karena nanti juga ada istilahnya itu face threatening act. Jadi FTA, face threatening act, yang akan kita bahas di video selanjutnya. Oke. Kali ini sampai di sini dulu tentang apa itu face dalam pragmatics dan kaitannya dengan politeness dalam pragmatics. Jadi kalau kalian masih punya pertanyaan atau mungkin apa, saya tahu ini agak-agak membingungkan gitu kan, bisa sampaikan di kolom di bawah. Oke, kalau misalnya ada tambahan teori segala macam juga sampaikan di kolom di bawah, silahkan. Karena I know it's a bit sebenarnya nggak ribet, tapi kesannya ribet ya, mungkin saya yang ribet juga jadi jelasinnya. Basically, thank you very much udah nonton video ini dan penjelasan tentang face dan juga politeness kali ini. Don't forget to press the like button dan share biar lebih banyak orang bisa menonton dan belajar dari channel ini. Dan if you like the content of this video, jadi kalian suka konten-konten di channel Belajar Bersama, silahkan di subscribe dan juga di klik tombol lonceng biar kalian dapat update terbaru dari channel ini. Okay? Nothing else to say except for staying healthy for everyone, and I'll see you again. Bye bye.